Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ariana. Hari ini kita masih belajar cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok dan penyajian data dalam bentuk diagram. Langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama, urutkan data terkecil sampai data terbesar. Yang kedua, tentukan jangkauan data dengan rumus J sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Yang ketiga, tentukan banyaknya kelas dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N dengan N menyatakan banyaknya data. Yang keempat, menentukan panjang kelas dengan cara C sama dengan J per K atau jangkauan dibagi banyaknya kelas. Yang kelima, memasukkan data dalam bentuk tabel. Contoh, data hasil penilaian yang dilakukan guru matematika terhadap 40 siswa atau siswi kelas 12 TKJ dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang kedua, buatlah histogram, diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, poligon, frekuensi, ogive positif, dan ogive negatif. Untuk membuat tabel, yang pertama yaitu urutkan data terkecil sampai terbesar sehingga didapat nilai data terkecil yaitu 65 dan data terbesar yaitu 80. Nah, diurutkan dahulu. Yang kedua, menentukan jangkauan. Data terbesar 80, data terkecil 65. Jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Sehingga 80 dikurang 65 sama dengan 15. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena N ada 40, maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40, hasilnya 6,2866 sehingga dibulatkan menjadi 6. Oke, cara menghitungnya, cari log 40 dahulu, kemudian dikalikan 3,3, selanjutnya ditambah 1 sehingga didapat 6,2866. Yang keempat, menentukan panjang kelas dengan rumus C sama dengan J per K. J sama dengan 15, K sama dengan 6, sehingga 15 dibagi 6 sama dengan 2,5, dibulatkan menjadi 3. Yang kelima, memasukkan dalam bentuk tabel. Sebelum kita memasukkan data dalam bentuk tabel, kita mencari batas panjang interval kelas dengan cara nilai terendah 65, kemudian ditambah 3 dikurang 1 sehingga didapat 67. 3 dari panjang kelas ya, kemudian dikurang 1, 67 sampai seterusnya. Sehingga didapat 6 kelas, yaitu kelas 1 65 sampai 67, kelas 2 68 sampai 70, kelas 3 71 sampai 73, kelas 4 74 sampai 76, kelas 5 77 sampai 79, kelas 6 80 sampai 82. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, yang ibu garis merah. Kemudian kita mencari frekuensi. Oke, kelas pertama 65 sampai 67. Berarti ada 1 2. Kemudian kita garis 2, maka frekuensinya ada 2. 68 sampai 70. 68 sampai 70 berarti 1 2 3 4 5. Oke, frekuensinya ada 5. Oke. Kemudian 71 sampai 73.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 71 sampai 73 ada 13. Oke, kemudian 74 sampai 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 74 sampai 76 ada 14. Kemudian 77 sampai 79. 1, 2, 3, 4 ada 4. Kemudian 80 sampai 82 ada 1, 2, ada 2. Kemudian di total frekuensinya menjadi 40. Selanjutnya membuat histogram. Untuk membuat histogram, tinggal kita mencari tepi bawah. Tepi bawah itu yang ibu garis merah. Nah, ini namanya tepi, ini namanya batas bawah. Untuk mencari tepi bawah berarti 65 dikurang 0,5. 0,5. Maka didapat sama dengan 64,5. Dan seterusnya. 68 dikurang 0,5, 67,5. 71 dikurang 0,5, 70,5. Oke, sampai seterusnya. Sehingga tepi bawah kita taruh di sini, yang atas frekuensi, kemudian kalian tinggal menggambar. Kelas 1 frekuensinya ada 2, kelas 2 frekuensinya ada 5, kelas 3 frekuensinya ada 13, kelas 4 frekuensinya ada 14, kelas 5 frekuensinya ada 4, kelas 6 frekuensinya ada 2. Yang ketujuh, cara membuat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, yang perlu kita cari hanya derajat dan persen. Derajat dan persen. Ya, sebelum mencari derajat, kita hitung dahulu frekuensi, jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi yaitu 40. Jumlah frekuensi yaitu 40. Untuk derajat kita kalikan 360 derajat. Untuk persen kita kalikan 100%. Jadi untuk kelas pertama di sini frekuensinya kan ada 2. Maka 2/40 dikali 360 derajat sama dengan 18 derajat. Oke, untuk kelas kedua 5/40 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Untuk kelas ketiga 13/40 kali 360 derajat sama dengan 117 derajat. Seterusnya. Kemudian untuk persen. Kelas pertama 2/40 kali 100% sama dengan 5%. Untuk kelas kedua 5/40 kali 100% sama dengan 12,5%. Untuk kelas ketiga 13/40 kali 100% sama dengan 32%. Sehingga kalau di total keseluruhannya ini ada 100%. Ya, kalau lebih berarti bisa ditanyakan, tanda tanya. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran. Karena ibu membuatnya melalui komputer, ya, kalau kita membuat sendiri maka kita butuh busur derajat, ya, penggaris busur derajat. Nah, di sini kita tentukan derajat-derajatnya dahulu, baru kita masukkan persen-persenannya. Nah, ini cara membuat diagram lingkaran. Kemudian cara membuat diagram batang. Oke, di sini ada data, ada nilai dan frekuensi. Langsung saja digambar. Untuk yang di bawah untuk nilainya, untuk yang di samping adalah frekuensinya. Nah, diagram batang seperti ini gambarnya. Ya.
Untuk diagram garis juga sama ya, tinggal digambar di bawah nilai, di bawah ini nilai, di samping ini frekuensi ya. Kita kasih titik dahulu, misalnya kelas pertama 2, nah kita kasih titik. Kelas ketiga 5, kelas ketiga 13, kelas keempat 14, kelas kelima 4, kelas keenam 2. Kemudian baru di garis. Kemudian baru di garis. Nah, kemudian baru di garis. Kemudian cara membuat poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini kita ambil gambar dari histogram. Kemudian tinggal kita kasih garis. Ya, kita kasih garis. Kita kasih titik dulu tengahnya. Kita kasih titik tengahnya dulu. Oke. Nah, di sini kita kasih titik tengahnya dulu. Nah, kalau sudah dikasih titik, baru kita kasih garis. Kemudian kita mencari ogive positif. Untuk mencari ogive positif, kita mencari tepi atas dulu. Nah, tepi atas itu berarti yang ini. Nih, ini tepi atas. Caranya tepi atas ditambah 0,5. Maka 67 ditambah 0,5 sama dengan 67,5 dan seterusnya. Tepi batas atas ditambah 0,5 menjadi tepi atas ya. Kemudian ditaruh di bawah. Taruh di bawah sini. Nah, nih tepi atas. Nah, selanjutnya tinggal kita gambar. Untuk frekuensi kumulatifnya kita menggunakan yang kurang dari, berarti dari 2 dulu ya. Kalau ogive positif berarti menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, berarti 2. Nih caranya 2, ini kan 2 ditulis dulu, 2 ditambah 5 7 tambah 13 20 tambah 14 34 tambah 4 38 tambah 2 40 ya. Kemudian digambar seperti ini. Lanjut untuk ogive negatif. Untuk negatif kita menggunakan tepi bawah, berarti yang ini tepi bawah dikurang 0,5. Tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5 menjadi tepi bawah. Oke, maka 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5 dan seterusnya. 68 dikurang 0,5, 71 dikurang 0,5, 74 dikurang 0,5, 77 dikurang 0,5, 80 dikurang 0,5. Oke. Untuk frekuensi kumulatif menggunakan lebih dari, berarti dari 40 dulu. Dari 40. Oke, caranya 40 dikurang 5. 40 dikurang 2, 38. 38 dikurang 5, 33. 33 dikurang 13, 20. 20 dikurang 14, 6. 6 dikurang 4, 2. Oke. Kemudian dibuat ogive seperti ini. Nah. Oke.
Oke, sampai sekian dulu. Tetap semangat dan selamat mencoba.